Hai, kembali lagi bersama aku Surya. Dalam Insight Saham edisi perdana ini, aku mau bahas kelompok saham yang paling populer, yakni saham Big Bang. Saham Big Bang dianggap sebagai saham yang paling cocok untuk investasi katanya. Bahkan beberapa menyebutkan saham yang paling cocok untuk investasi seumur hidup. Tapi kenapa harga sahamnya sekarang malah jeblok ya? Apakah era saham Big Bang ini sudah berakhir? Kenapa saham Big Bang dianggap saham terbaik untuk investasi? Jawabannya, pertama, 3 dari 4 saham Big Bang termasuk 5 saham dengan bobot terbesar ke IHSG. Untuk satu Big Bang lainnya, BBNI berada di 15 besar. Dengan bobot yang besar ke IHSG, keempat saham Big Bang ini sangat liquid, sehingga menjadi salah satu inceran investor asing untuk masuk ke saham tersebut. Kedua, di pasar saham Indonesia ada dua sektor utama atau andalan, yakni komoditas dan keuangan yang fokusnya di banking. Alasannya, komoditas jadi salah satu sektor unggulan ekonomi Indonesia, sedangkan banking menjadi salah satu sumber uang untuk membuat ekonomi bergerak. Jika dilihat laju pertumbuhan kredit perbankan dinilai akan menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi karena menjadi acuan pergerakan aktivitas bisnis. Ketiga, bisnis bank di Indonesia masih dianggap paling menguntungkan di dunia. Bayangkan, tingkat net interest margin bank besar di Indonesia masih mampu berada di 5-7% dalam beberapa tahun terakhir. Angka NIM itu cukup besar dibandingkan dengan negara lain sehingga banyak investor asing juga yang tertarik akuisisi bank di Indonesia. Keempat, khusus Big Bang, mereka bisa dibilang menguasai 50% pangsa pasar kredit di Indonesia. Dengan potensi kredit yang masih besar, saham Big Bang masih menjadi yang paling mungkin untuk menangkap peluangnya. Apalagi gap dengan bank menengah dan kecil itu cukup besar. Hal itu terlihat dari 50% pangsa pasar bank itu dikuasai oleh Big Bang. Sisanya diperebutkan oleh 100 bank di luar keempat saham Big Bang tersebut. Kelima, saham Big Bang punya kisah historis yang bagus secara pergerakan harga hingga pembagian dividen. Coba hitung berapa besar keuntungan bila hold saham BBCA dari 20 tahun yang lalu. Begitu juga dengan saham Big Bang lainnya. Sehingga banyak yang berekspektasi dari data backtesting itu saham-saham Big Bang ini punya potensi kenaikan harga yang konsisten. Bahkan saham Big Bang dianggap defensif meskipun sektornya tuh sebenarnya cyclical sesuai dengan kebijakan suku bunga bank sentral. Lalu kenapa saham Big Bang sekarang turun terus? Apakah eranya sudah berakhir? Dalam 1 tahun terakhir saham Big Bang terus mengalami penurunan. Gak sedikit juga yang menilai era saham Big Bang sudah berakhir, bahkan sampai menyamakan BBRI seperti UNVR, serta membuat fear risiko saham bank akibat adanya Danantara hingga penyaluran kredit ke Koperasi Merah Putih hingga program 3 juta rumah. Kalau gitu kenapa harga saham Big Bang turun terus? Ada beberapa alasannya. Pertama, secara siklus. Posisi suku bunga tuh dipucuk sejak akhir 2023 hingga saat ini menjadi resiko bagi saham bank. Pasalnya, resiko kredit bermasalah meningkat dan laju pertumbuhan kredit melambat. Di sisi lain, biaya untuk mendapatkan dana juga menjadi lebih tinggi, sehingga secara profitabilitas ada potensi tergerus dari perlambatan kredit, kenaikan biaya dana, hingga kebutuhan impairment untuk antisipasi kredit bermasalah. Apalagi ada konsekuensi insentif penyaluran kredit saat COVID di 2020 dengan efeknya ke kondisi saat ini. Sehingga kinerja bank per 2024 mulai melambat dan makin tertekan di 2025. Kedua, arus net sell asing menguat terutama setelah MSCI dan FTSE mengurangi bobot untuk IHSG. Alhasil adanya net sell asing yang cukup besar terutama di saham Big Bang yang menjadi pilihan utama investor asing membuat harga saham Big Bang pun turun. Ketiga, ketidakpastian global dan perang dagang Trump hingga perang fisik faktor geopolitik di Timur Tengah. Kondisi ketidakpastian global ini mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi secara global, yang artinya bisa menghambat laju bisnis bank secara umum. Lalu, apakah ada ruang untuk saham bank kembali pulih? Jawabannya ada, tapi tergantung dengan seberapa cepat penurunan suku bunga hingga pemulihan ekonomi. Penurunan suku bunga terutama di masa transisi bisa memperbaiki tingkat margin bank. Lalu dengan penurunan suku bunga, tingkat biaya dana diharapkan bisa lebih rendah karena peredaran uang meningkat. Terakhir, dengan peredaran uang yang meningkat bisa membantu pemulihan ekonomi sehingga rasio kredit bermasalah itu membaik. Dengan begitu, pertumbuhan kredit bisa lebih agresif, biaya dana turun, dan pencadangan turun. Sehingga nantinya endingnya profitabilitas saham bank akan membaik. Saat kinerja bank membaik juga bisa menjadi pertanda ekonomi mulai membaik. Dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang membaik dan kinerja saham bank yang pulih, masa sih investor asing nggak mau ngelirik? Namun untuk pemulihan ini kami menilai bisa terjadi paling cepat di 2026 dan paling lama di 2027.
Lalu apa saja saham pilihan untuk banking selain Big Bang? Nah, kami telah merekomendasikan beberapa saham banking untuk dividend investing dan value investing, serta pilihan saham bank yang diminta diulas oleh para member di grup diskusi saat real time market. Kalau kamu mau dapat benefit itu semua, kamu bisa join Mikir Saham sekarang untuk bisa dapatkan insight terkini dan juga pilihan saham bulanan ala Mikir Duit. Nah, join Mikir Saham dengan klik link di deskripsi ya. Bye bye.